Tapi pun, ya pun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster bapak ibu guru dan teman-teman keluarga Fransipa yang terkasih. Mari kita awali aktivitas kita dengan berdoa. Sebelumnya, mari kita dengarkan lagu pujian. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu atas semua berkat dan perlindunganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga melihat kami sepanjang malam tadi. Dan di pagi hari ini Engkau memberi kehidupan yang baru kami. Tuhan, kami ingin menimbang kekuatan dari-Mu melalui sabda-Mu yang akan kami dengarkan. Maka bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu akan mendengarkan. Bacaan Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah orang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Karena itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan sebagian dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari orang-orang zaman ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Setelah Yesus keluar dari situ, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mulai menentang dia dengan keras dan memancing dia dengan berbagai pertanyaan. Mereka berusaha menjebaknya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus mengeritik keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena cara hidup mereka yang tidak konsisten atau kontradiksi dengan iman antara ketaatan hidup beragama dan praktik hidup sehari-hari. Salah satu kritik yang disampaikan Tuhan adalah soal mengunci pengetahuan hidup sehari-hari. Celaka kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Mungkin inilah yang disebut dengan istilah pembodohan hidup beragama. Pembodohan hidup beragama itu dapat tampak dalam beberapa hal, seperti menguasai dan tidak memberi akses
sumber pengetahuan kepada orang lain atau memberi pengajaran yang ditaksirkan sesuai pandangan kelompok atau pribadi. Dengan demikian, atas nama agama atau iman, massa dapat dikuasai dan digunakan sesuai keinginan dan kehendak kelompok. Amin. Pendidikan karakter pilar 5 disiplin. Karakter 5 tertib. Indikator 5 menciptakan suasana kondusif saat belajar. Suasana saat belajar akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar itu sendiri. Setiap orang yang belajar harus menjaga ketenangan, apalagi jika belajar bersama dengan orang lain. Hal itu sangat penting mengingat setiap orang memerlukan ketenangan untuk berkonsentrasi dalam memahami pelajaran. Peserta didik yang tertib dan disiplin diri pasti tidak membuat kegaduhan di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru hendaknya selalu mengawasi peserta didik dan menyelesaikan tugas kelas. Jika kelas yang hening dan tertib saat belajar, semua materi akan dapat tersampaikan dengan baik oleh guru. Suasana kelas yang kondusif membuat nyaman semua yang ada di kelas. Jadikanlah daku pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabdamu hari ini dan bantulah kami agar kami mampu melaksanakan sabdamu dan mampu berbuat baik terhadap sesama kami. Berkati keluarga Fransipa yang berulang tahun dan sembuhkan mereka yang sedang sakit. Berkati semua rencana, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar berkenan kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih keluarga Fransipa telah mengikuti doa pagi bersama. Selamat belajar dan bekerja. Tuhan memberkati. Dadah.
Janji peserta didik. Janji peserta didik. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. 1. 1. Beriman mendalam Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. dan berbudi luhur. 2. 2. Cinta tanah air, Cinta tanah air, setia kepada Pancasila setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. 3. Patuh dan hormat Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. kepada orang tua dan guru. 4. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Muder Anselma, dan Muder Anselma, berkarakter cerdas, berkarakter cerdas, jujur, jujur, toleran, toleran, dan disiplin. dan disiplin. 5. 5. Mematuhi tata tertib sekolah Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan. dan rajin belajar demi masa depan.